Tapi kalau udah ditunjukin, mudah demi Allah. Maka sama ya pertemuan ini, yuk pulang dari sini sholatnya nggak pernah telat lagi, jadi sopan ke orang tuanya, ya. Nanti Allah tolong mudah. Kenal sama Allah, dia jadi mau ikut syariat. Ikut syariat, maka jelas nggak berani dusta, nggak berani bohong, nggak berani nyuri, nggak berani khianat, nggak berani amanah. Maka tanpa sadar orang menilai dia orang yang akhlaknya baik. Orang akhlaknya baik, ya seneng orang. Yang lain sibuk nyari kerja, nggak dikasih kerjaan, dia didatengin pekerjaan. Karena ini orang nggak akan nyuri nih, saya tahu. Dia bukan yang paling pintar, tapi ini orang jujur banget nih. Didatengin kerjaan. Ya, bismillah. Susah enggaknya hidup kita dibikin sendiri kalau mau jujur. Ya, tugas kita lempeng nurut sama Allah. Maka tadi ada beberapa request bahasan buat supaya tentu kita tambah dekat sama Allah, ya. Masalah-masalah masyarakatnya misalkan di sini apa, ya. Ini saya lihat banyakkan ibu-ibunya. Ibu-ibu betulan nggak ini? Betulan ya. Bapak-bapaknya ada, tapi tidak sebanyak ibu-ibunya. Saya tadi berpikir, oh mungkin satu suami bawa 3 istri, tapi ternyata tidak juga, ya. Enggak ya. Ayo silang, Bu. Bu. Selamat menjalani ibadah yang panjang namanya pernikahan. Udah pada nikah belum? Saya sensus dulu. Yang udah nikah angkat tangan. Yang belum menikah angkat tangan. Oke. Ya jelas masih kecil ini Maya. Tenang ya, saya nanya kayak gitu bukan pengen nafkahin, tenang ya. Bu, rumah tangga ibadah. Rumah tangga paling indah bukan yang suaminya setiap hari naik seekor kuda putih sambil menggigit setangkai mawar, ngejemput ibu pelan-pelan. Bu, Kalimantan nggak tahu panas atau enggak, tapi kayaknya naik kuda siang-siang gosong Bu, ya. Boro-boro romantis, ya. Tapi sederhana. Tugas berumah tangga kita bisa ambil ayat Al-Quran, misalkan surat ke-66 At-Tahrim ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Udah tugasnya itu. Pak, bapak-bapak nanti kalau mau nikahin anak perempuannya, kasih tahu. Saya pernah ngeliat video sebelum akad nikah. Bapak ini mau nikahin putrinya, calon suaminya nih, calon menantunya, diajak ngomong dulu. Nah, habis ijab kabul ini, kamu boleh bawa putri saya kemana aja. Mau ke gunung, mau ke dasar lautan sekalian, bawa anak. Dia udah jadi tanggung jawabmu. Tapi ketahuilah, sebelum saya nikahin sama kamu, saya penuhi makanannya, tempat tinggalnya, pakaiannya, pendidikannya, semua demi satu tujuan, untuk menyampaikan putri saya nyampe surganya Allah. Maka kalau sampai saya serahin ke kamu, nanti di akhirat saya dapati dia gagal nyampe surganya Allah, saya tuntut kamu di hadapan Allah. Tuh, untung laki-lakinya nggak jawab kayak gini. Ya udah deh Pak, nggak jadi Pak. Enggak, dijabat tangan. Bismillah Pak, saya nikahin putri Bapak tujuannya satu, pengen nyampein dia ke surganya Allah. Bismillah. Itu Bu, bismillah. Belum tentu semuanya diuji jadi orang kaya. Dan ada juga yang akan diuji nggak punya duit. Tapi semuanya cuma jadi jalan tambah dekat sama Tuhannya atau enggak. Bismillah. Ya. Jadi ngelihat pasangan itu kalau pakai kacamata hak dan kewajiban kurang terus. Nanti habis capek ngurus rumah, duduk di teras ngelihat istri tetangga. Dia mah tiap hari dandan doang, tapi kok uang jajannya lebih banyak, ngambek.
Nyampe rumah suami nggak tahu apa-apa, diambekin. Ya, masih mending Pak kalau kita dibandingin sama drakor, sama tetangga. Kadang mas sama drakor kita dibandingin ya Pak. Gimana caranya menang? Di drakor mah habis kecelakaan juga masih glowing. Ya. Hanya ada di drakor preman tapi glowing, namanya Vincenzo, betul? Iya. Terus ngelihat pasangan gimana? Ngelihat pasangan gimana? Pasangan itu jalan bagi saya untuk lebih mudah ke surganya Allah. Udah. Kebaikannya muncul dan pasti ada. Kita nggak nikah sama monster. Begitu kebaikannya muncul disyukuri, oh dia ladang pahala. Kekurangannya muncul dan pasti ada. Kita nggak nikah sama malaikat. Kekurangannya muncul bahkan membuat saya meneteskan air mata, berarti dia jadi ladang penggugur dosa. Berarti selagi aku bersamamu pilihannya cuma dua, kalau nggak jadi pahala jadi penggugur dosa. Udah cukup. Bukankah itu dua tiket utama ke surganya Allah? Berarti selagi aku bersamamu cuma dapat dua itu. Kalau aku sama kamu masih ngambek melulu, mungkin akunya yang belum pengen ke surga. Dah, itu aja. Di sini. Iya, ada suami yang jahat betulan tuh ada. Lihat aja Indosiar. Film azab tahu. Tapi mohon jangan mudah ucapkan pisah. Ya. Jangan mudah. Bahkan kalau bisa itu harus jadi pilihan terakhir. Dan kalau iya pun dengan satu syarat, yaitu setelah pisah ibu tambah dekat sama Allah. Contoh, seorang istri tiap kali pengen sholat punggungnya disetrika sama suaminya, misal, namanya juga film azab ya. Dan dia pengen pisah dengan satu alasan, pengen sholat sambil gak disetrika punggungnya, itu beda cerita. Tapi kalau dia cuman masalahnya naruh anduk sembarangan, naruh gunting gak ditaruh di laci lagi, dingin kayak kulkas 2 pintu, tapi sholat masih, ngerokok enggak, ke anak-anak sayang, bismillah. Jadi jangan berkata, ntar dulu kok suami saya lebih parah dari Firaun. Enggak bu, bohong. Kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Ya, nggak ada yang lebih parah. Tapi kita tahu Asia, istrinya Firaun, jadi satu dari 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Justru karena sabar ngadepin Firaun. Bapak-bapaknya sama. Jangan dikit-dikit saya tidak ridho kabar kamu. Saya laknat, naudzubillah. Ya. Karena dengan kita nggak ridho, dia dilaknat oleh malaikat. Terus kita rela anak kita dididik oleh wanita yang dilaknat oleh Allah dan malaikatnya. Jangan gampang, serius. Ya. Mau ngejar apa? Pengen ganti istri tiap hari, nyari yang lebih cantik. Akan ada harinya nanti perempuannya nggak mau sama kita, Pak. Karena kitanya yang udah kisut. Jangankan bandel, akan ada harinya kita makan emping asam urat, makan rendang kolesterol, apalagi makan beling. Ya. Yang sabar, bismillah. Itu ladang amalnya masing-masing. Ya. Sederhana. Laki-laki ini boleh nanti diucapin ke suaminya ya Bu ya. Ini sampai dikutip di kitab para ulama tentang wanita solihah zaman dahulu. Nanti boleh bilang ke suami masing-masing ya. Wahai suamiku, kami, maksudnya ibu dan anak, maksudnya ibu dan anak, maka tolong jangan sekali-kali kamu pulang bawa yang haram ke rumah ini. Kalau menurut ibu itu kalimat biasa, pendengarkan di telinga laki-laki soleh. Pak, Bu, laki-laki kadang harinya nggak seindah yang dibayangkan. Masalah jungkir balik saya rasa semua juga kerja, tapi kadang yang dihargai cuma yang berhasil jadi orang kaya atau yang berhasil menjabat doang. Capeknya padahal bisa jadi sama ya. Tapi kadang hari tidak indah, atasan marahin, bawahan kurang ajar, pelanggan gak balik lagi, seolah dunia sedang memusuhinya. Laki-laki Bu, dia bisa tenang ketika ingat satu hal,
Yaitu ketika ingat, setidaknya meskipun dunia memusuhiku, akan tetap ada satu wanita yang mentaatiku apa adanya. Siapa? Ibu di rumah. Maka tolong bayangin perasaan pria seperti itu. Begitu nyampe rumah, suara ibu lebih kencang dari sound horeg. Ribet ini. Serius. Yang sabar. Atau dibaliklah, hari ini begitu indah, dagangan laris, atasan memuji, bawahan mengagumi, pelanggan balik lagi, kantong kanan 200 juta, kantong kiri 300 juta. Akhirnya bisa jajanin mamah gelang. Mah, nih beli gelang sampai kelek kalau perlu, ya. Nih mah 500 juta, ibu malah gebrak meja. Heh, Pak, yang bener aja dong. Masa cuman segini? Lihat tuh tetangga kamu, dia tuh bawahan kamu di kantor. Masa mobilnya bagusan dia daripada kamu? Pikir dong, Pak, pikir. Bagus nggak acting saya, Bu? Hati-hati, saya ngambil dari film azab itu, Bu. Ya. Hancur mereka, serius. Pernah dengar nggak nasihat kayak gini? Bagi seorang ibu, rasa paling menyakitkan adalah ketika dia dibentak oleh anak yang dulu setengah mati dia membesarkannya. Betul? Bagi laki-laki juga ada. Rasa paling menyakitkan ketika dia dibentak oleh satu-satunya wanita yang seharusnya paling taat kepada dirinya secara syariat. Saya kadang gak meragukan kasih sayang ibu, tapi kadang bahasa. Bukankah setiap Isra Mi'raj diingetin? Nabi itu dikasih lihat isi neraka tiap Isra Mi'raj. Waktu Isra Mi'raj, ketika ditanya siapa yang di sana paling banyak, perempuan. Ketika ditanya apa yang paling bikin banyak makan masuk situ, dua. Satu dosa syahwat, dua dosa lisan. Karena dia selalu mengingkari kebaikan yang ada pada suami. Giliran muji suami orang gampang. Lihat nih semua orang di medsos, ya di medsos yang diupload yang baik-baik. Sing sabar. Kadang hari juga begitu. Ya Allah, dagangan gak laku, biar aku aja yang lapar, jangan istri dan anak-anakku. Nyampe rumah juga lesu. Mama, maaf ya, cuman dapat segini. Udah mama sama anak-anak aja yang makan, papa gak lapar. Bohong itu. Dan itu saat yang paling tepat untuk peluk dia, terus ngomong, gak apa-apa sayang, kalau sekedar lapar kami tahan. Yang kami nggak tahan itu panasnya api neraka. Ini halal kan? Kita syukuri sama-sama ya. Makasih sayang udah mau berjuang untuk kami. Oh, gitu cara menangin hati laki-laki itu, Bu. Karena dia, surat 4 An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam, pemimpin. Bu, kadang mau nggak mau mereka harus tegas di luar, karena ngadepin dunia tuh serius, karena dia tahu ada orang yang harus dia nafkahi. Satu-satunya kadang momen mereka bisa bercanda tuh ke ibu, tapi ketika akhirnya berubah menunjukkan sikap kanak-kanaknya di depan ibu, malah dicuekin. Apa sih kamu tuh udah bapak-bapak, kanak-kanakan banget sih. Hancur, serius. Dia bisa kayak gitu ke ibu karena ngerasa aman. Dia punya hobi, ya motor, ya apa, mendingan gak apa-apa daripada hobinya yang berkerudung juga, repot. Ya. Maka yulah sali, ya. Ibu tahu dokter Zaidul Akbar nggak? Tahu. Saya harus kutip pendapat beliau ya. Ini saya dengar di kajian beliau. Beliau lagi di bandara, ada ibu-ibu ngajak ngobrol. Ternyata satu pesawat. Ceritalah, Dok, suami saya sakit ginjal. Kenapa sakit ya dok? Gimana cara nyembuhinnya? Ya dokter jawab, makan ini, minum ini, obatnya ini, pola hidup seperti ini. Semua dari sudut pandang medis dikasih tahu. Dok, udah saya lakuin semua, tapi masih sakit. Akhirnya dokternya nanya, Bu, karena dari medis semuanya udah dilakuin tapi masih sakit, saya izin tanya ya. Tapi ibu jangan tersinggung. Silakan dok. Ibu gimana sikapnya terhadap suami ibu? Nangis si ibunya. Iya dok,
Kadang saya sering banding-bandingin dan gak terima kasih. Saya sadar tahu dia capek, tapi kadang saya capek jadi suka sumbu pendek, meledak-ledak. Bu, kata dokter Zaidul, saya harus mengutip pendapat beliau ya. Perasaan diinjak-injak oleh wanita yang seharusnya paling taat pada dirinya, itu nanti bisa kena ginjal. Ya. Bismillah. Ayolah. Negor anak juga, Bu. Anak masih kecil, dia juga belum tahu mana baik mana buruk. Ambil krayon, coret-coret tembok. Ibu lewat, kamu nggak tahu itu cat mahal? Dasar anak nggak tahu diuntung. Capek tahu ngurusin kamu, nyesel ngelahirin kamu. Nggak nyampe 5 detik tuh ngomel. Tapi bisa nyakitin dia sampai 5 tahun ke depan. Besoknya saking sakit hatinya, dia lagi anteng di kamar, tahu mamanya mau lewat, sengaja ambil krayon, nunggu mamanya lewat depan pintu, pas lewat baru sengaja coret-coret. Kenapa? Nggak suka, pukul kalau berani. Anak tuh nggak ada yang pernah minta dilahirin. Kadang kita yang berusaha pengen punya anak, terus hanya karena emosi kita nggak tertahan, kita maki-maki seenaknya. Tahan. Ibadah yang mahal itu kadang gak selalu sholat kita. Sholat kita mah jujur deh, kadang juga lupa rokaat. Zuhur 2:30, asar 5:30, gara-gara nanggung 2 episode lagi. Subuh sebangunnya. Dan selalu istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah kuliah kulhu, gak pernah ganti. Kemarin ganti tahu kok, ganti juga inatoina kan. Saya kalau sujud lama tahu kok, karena lagi mikir kan, abis ini tasyahud apa berdiri. Jujur aja. Bu, kalau suatu saat ibu berhasil nyampe surganya Allah, mungkin bisa jadi bukan karena sholatnya ibu, tapi karena sabarnya kalian ngadepin ujian di dunia. Akan ada harinya kita ngantri di pengadilan Allah, terus lagi ngantri, panik, ngelihat yang di depan, aduh, hukumannya parah banget. Dosanya apa ya? Pak, dia dosa apa? Dosa ini kok, aduh saya juga pernah lagi. Wah, mana belum sempat tobat waktu hidup, saya gimana nih? Pas giliran kita masuk pengadilan, tahu-tahu dibilang, lolos. Kok lolos? Kan ibu di dunia udah sabar menanti keturunan puluhan tahun. Kan ibu sabar ngadepin suaminya main slot melulu. Kan ibu sabar suaminya selingkuh. Kamu pikir itu semua sia-sia? Enggak. Sholat ada pahalanya besar, betul. Sedekah minimal dikali 700 kali lipat, Al-Baqarah 261, betul. Tapi kalau ada ibadah yang pahalanya tanpa batas, sabarnya ibu. Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang bersabar lain ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Iya, nggak ringan. Tapi bisa jadi sakitnya ibu yang nganterin ibu ke surganya Allah. Yang tenang. Dan ini akan sulit kalau nggak kenal sama Allah. Saya udah masakin, saya udah begini kok, tapi dia nggak pernah balas budi, nggak pernah terima kasih. Pasti ngambek kalau tujuannya makhluk. Makanya ayo tujuannya ke Allah. Ibu masakin suami malah nggak makan. Saya ada janji, saya harus pergi dulu. Silakan. Suami ibu makan nggak makan, muji nggak muji, ibu udah masakin tetap dapat pahala nggak? Tetap. Kebayang kalau pahalanya baru cair nunggu suami muji dulu, repot. Sama ini saya ceramah ini malam ini saya nggak akan ditanya berapa banyak yang datang, tapi saya akan ditanya apa niat kamu dakwah malam ini. Ceramah di Istiqlal yang datang puluhan ribu orang, niatnya salah nggak jadi apa-apa. Ceramah di markas Hansip yang datang cuma 1 Hansip, itu juga hansipnya ketiduran, niatnya bener tetap jadi pahala di sisi Allah, nggak ada ruginya karena tujuannya Allah. Sama ketika ibu ngasuh anak, nemenin suami, bapak nyari nafkah,
Karena dengan kenal Allah, wah ada peluang nih duit gede, nggak ada CCTV, nggak ketahuan. Allah ngelihat enggak. Masalah rezeki Allah udah atur. Dan tugasku masukin yang halal ke mulut anak saya. Kalau sekejar banyakan duitnya koruptor, banyakan duitnya orang yang maksiat. Tapi Bismillah, kita nggak mau ngelakuin kayak gitu. Bismillah, ya, yang nurut nggak mau. Rezeki, kalau ibu bapak ngira bahwa rezeki itu kok kalau haram banyak kok, kalau halal sedikit, ada yang mikir kayak begitu? Kita lurusin ya. Kalau kata Allah rezeki ibu 1 miliar bulan ini, mau halal mau haram, kalau kata Allah 1 miliar tetap 1 miliar, mau halal mau haram. Kita mikirnya kalau haram banyak, halal sedikit kan? Yuk kita lurusin. Ini kisahnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah minta tolong pemuda untuk mandiin kudanya. Ditinggallah sholat. Beres sholat, pemudanya kabur. Kudanya sih masih ada, tapi nggak cuman pemudanya yang kabur. Ini pelananya, dudukannya, yang dudukan yang nyambung ke pijakan besinya itu ikut hilang, dicuri. Sudah, beliau pergi ke toko kuda pengen beli pelana baru. Nyampe salah satu toko, ngelihat kayak yang kenal pelana beliau. Ditanya, "Pak, Bapak dapat dari mana pelana itu?" "Tadi ada pemuda yang jual." "Bapak kasih uang berapa?" 1 dirham. Kata Sayyidina Ali yang dalam hatinya berkata, "Demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, beres aku sholat pun aku mau kasih 1 dirham buat pemuda ini." Sama nggak nominalnya? Sama. Tapi yuk lihat, si pemuda nggak sabar. Wah, ditinggal sholat nih. Yang sholat Sayyidina Ali, nggak mungkin sholatnya kayak kita kuliah kulhu doang. Bisa jadi lama nih, ya. Maka ya udah, saya colong aja. Siapa tahu duitnya lebih banyak atau lebih cepat. Dia colong, tapi kata Allah rezekinya 1 dirham. Keliling sekian banyak toko, jawabannya sama. "Dek, mau enggak. Kalau mau nih 1 dirham. Daripada nggak laku, ya udah Pak, sini Pak 1 dirham." Daripada nggak laku, tapi dia dapat 1 dirham plus dosa. Kalau dia memilih sabar, dapatnya 1 dirham plus pahala. Mana yang lebih untung? Plus dosa atau plus pahala? Sama. Serius, nggak ada bedanya. Kok kalau yang korupsi yang uangnya banyak itu gimana kok? Jawabnya begini. Iya, dia betulan ada duitnya, bisa jajan, bisa sekolahin anaknya, beneran bisa beli makanannya bisa ditelan. Iya, bisa beli mobil. Iya, tapi lihat, perhatikan. Kata Nabi, rezeki manusia cuma 3. 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan jadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi biar hafal. 1, yang dimakan. 2, yang dikenakan. 3, yang diinfakkan di jalan. Pak, ini boleh saya makan? Bu, ini berarti punya saya ya? Boleh saya bawa pulang? Tapi ini punya saya nih berarti nih. Tapi ternyata di jalan nanti depan tumpah, dimakanin sama semut. Berarti saya cuma disuruh nganterin kue ini ke yang mana yang jadi rezeki saya? Yang udah lewat sini. Sebelum lewat sini belum tentu jadi rezeki saya. Ibu di rumah ada kulkas? Di dalamnya ada migar, minuman segar. Gak apa-apa dong disingkat. Kaltara juga singkatan. Ya. Ya. Ternyata ponakan datang diminumin sampai habis 1 kulkas. Rezeki ibu yang beli kulkas dan isinya atau rezeki ponakan? Ponakan. Sebelum lewat sini belum tentu jadi rezeki kita. Ibu punya rekening? Punya buku tabungan? Buku tabungan ini unik ya. Kadang ada yang bacanya nangis, sedih kayak novel. Tergantung tanggal. Ada yang bahagia.
Misalkan bahagia, duitnya banyak, tahu-tahu ditelepon sama anaknya, "Ma, aku belajar nyetir nabrak, astagfirullah nak, kamu nggak apa-apa?" "Nggak apa-apa mah, tapi harus ganti rugi." "Berapa nak?" 4 miliar. "Hah? Kamu nabrak apa?" "Nabrak BMW 7. "Kenapa nggak nabrak pohon toge aja?" Hah? Akhirnya ganti rugi ke bengkel, berarti duitnya jadi rezeki kita aja nih, duitku saldonya atas namaku. Sebelum lewat sini belum tentu jadi rezeki kita. Nih kisah yang lebih nyata. Dulu izin ya, waktu Koko masih tinggal di Thailand, di profesi yang lama, punya temen, singkat cerita dia salah jalan, dia jadi bandar narkoba. Terus tentu cepat kaya ya. Meskipun ini orang agak unik, dia bilang saya akan nabung sampai berapa tahun, nanti pengen berhenti terus nyenengin ibunya. Orang Bogor juga. Dan akhirnya cepat kaya, dan dia nggak main perempuan, nggak main judi, nggak mabok-mabokan, dia cuma masalah narkoba aja karena tiap hari harus quality control. Dan suatu ketika akhirnya dia dikhianatin sama pacarnya, ditangkap. Namanya ditangkap gak enak. Saya izin, ini oknum ya, oknum, karena demi Allah pasti masih banyak pihak berwajib yang soleh. Dia nego sama yang nangkep, minta dibebasin. Nominal yang diminta untuk ngebebasin itu tepat senilai tabungan dia 5 tahun jadi bandar narkoba. Bebas sih bebas bu, ngelamun tuh dia. Berarti selama ini saya nabung buat apa ya? Ternyata cuma buat lewat doang, jadi rezekinya orang lain. Sebelum lewat sini belum tentu jadi rezeki kita. Makanya punten kalau kita melihat, kok itu orang jahat, ada yang nipu uangnya banyak, ada yang mencuri uangnya banyak, yang korupsi uangnya banyak. Yakin sempat kemakan? Pilihannya dua, ketangkap duluan atau mati duluan. Serius. Tapi nanti ketangkap cuma keluar duit sedikit, nanti begitu bebas masih banyak uangnya. Yakin masih ada umur sampai nanti bisa hidup, bisa bebas? Enggak, ya Allah. Dari tadi saya datang ke sini, saya liatin mukanya satu-satu. Ini wajah-wajah yang bakal dijemput malaikat maut semua ini. Betul? Betul. Lagi pada nunggu mati kita itu. Dan meninggal nggak ditanya saldonya berapa. Iya, bukan berarti kita jadi langsung pasrah hidup nggak mau nyari duit. Silakan, sahabat Nabi juga banyak yang kaya. Tapi kan meninggal nggak ditanya saldonya, ditanya dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa. Silakan, ibu punya 18 triliun, yang penting dapatnya halal, dipakainya buat kebaikan. Daripada punya duit cuma 1 juta, tapi dapatnya dari pinjol, dipakainya buat judo, rungkat itu. Udah mau sedikit hancur lagi, Sebelum lewat sini, belum jadi rezeki kita, serius. Nggak perlu iri sama yang, dia banyak, enggak. Tapi dia bisa beli mobil, mobil itu kaleng, dipakein kaca, dipakein plastik, dipakein karet. Fungsinya satu, nyampe. Ibu nggak ngerasain tinggal di Jakarta sih? Gedung udah depan mata, belum tentu 1 jam lagi turun itu. Saking macet, nyari parkir susah. Makanya ojek online laku, nggak usah mikirin parkir soalnya. Di sana punya mobil mewah juga nggak enak. Ya, mendang gaya doang, mikirin cicilannya pusing. Ya. Berapa banyak orang Indonesia nggak punya pesawat, nyampe ke Mekah. Ibu pengen punya pesawat masing-masing, mau parkir di mana bu? Hah? Yang penting nyampe kan? Iya. Mau buat apa duitnya? Ya punten ya, yang naudzubillah masih nyari duit dengan cara haram, dapat nih duitnya. Jangan khawatir masalah rezeki ya, tenang. Kalau ada yang pasti mengejar kita selain ajal, rezeki.